Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bupari dari Prodi Pembimbingan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan semester 2 kelompok 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah nutrisi dan pakan ternak. Dan kami dari kelompok 4 terdiri dari 5 anggota kelompok, masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi jenis-jenis bahan pakan sisa hasil pertanian. Sebelum kami masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Nur Wahidah Saputri AS dengan NIM 0603222183. Selanjutnya ada Mercy Karma dengan NIM 0603222179. Lalu yang berikutnya ada Alexander Noman dengan NIM 0603222159. Kemudian ada Yosias Yohan Mayor dengan NIM 0603222198. Dan yang terakhir ada Michael Daniel Ulo dengan NIM 0603222173. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dengan judul jenis-jenis bahan pakan sisa hasil pertanian. Kacang tanah. Tanaman kacang tanah berupa jerami kacang tanah dan kulit kacang tanah. Jerami kacang tanah merupakan sisa pemenangan kacang tanah yang terdiri dari batang dan daun. Jerami kacang tanah sangat disukai oleh ternak manusia dan tergolong memiliki nilai nutrisi yang cukup tinggi. Jerami kacang tanah dapat diberikan pada bentuk segar maupun kering. Adapun kandungan nutrisi dari kacang tanah sebagai berikut. 1. Jerami kacang tanah segar tanpa biji ataupun kulit. A. Bahan kering 50%, kadar abu 3,9%, serat kasar 8%, lemak kasar 0,8%, protein kasar 5,3%, kalsium 0,53%, fosfor 0,07%. Selanjutnya, jenis sisa hasil pertanian yaitu ubi kayu dan onggo. Ubi kayu merupakan salah satu tanaman sumber makanan pokok yang dapat tumbuh dengan baik di wilayah tropis. Kandungan pH ubi kayu sangat rendah sehingga untuk dapat diberikan kepada ternak harus diimbang dengan pakan lain sumber protein. Onggo merupakan limbah ubi kayu berupa produk sampingan dalam proses pembuatan tepung tapioka. Onggo merupakan limbah dari industri tapioka yang berbentuk padatan yang diperoleh pada proses ekstraksi. Pada proses ekstraksi ini diperoleh substansi pasti sebagai fitarnya dalam ampas yang tertinggal sebagai onggo. Fermentasi daun ubi kayu. Yang pertama, daun ubi kayu dan batang yang masih muda dicacah dengan menggunakan chopper dengan ukuran 1-3 cm. Jika tidak ada chopper, dapat menggunakan parang. Tujuan pencacahan adalah untuk mengecilkan ukuran bahan sehingga akan meminimalkan rongga udara ketika proses pembuatan silase. Suasana anaerob dapat tercapai dengan minimalnya rongga udara. 2. Masukkan cacah daun ubi kayu ke dalam kantong plastik. Ketika memasukkan daun ubi kayu, ditekan-tekan
sampai rongga udara seminimalnya mungkin. Adanya rongga udara akan mengurangi kualitas selase yang dihasilkan. 3. Kantong plastik jangan sampai bocor. Jika bocor akan menyebabkan kualitas selase jelek dan bahkan akan terjadinya kegagalan proses silase. Pada bagian plastik yang bocor akan timbul jamur, belatung, dan silase akan menggumpal, berlendir, dan berbau tidak enak. 4. Ikat plastik rapat-rapat, simpan di tempat yang ternaungi, yang terlindungi dari panas dan hujan. 5. Setelah 7 hari silase dapat diberikan kepada ternak. Silase dapat disimpan sampai 6 bulan dalam keadaan tertutup rapat. 6. Silase yang sudah jadi ditandai dengan baunya yang harum khas warna hijau kecoklatan. Pertanian yaitu kelapa sawit, pakan dengan kaya serat namun rendah protein, sedangkan daun sawit memiliki kandungan serat lebih rendah dan proteinnya lebih tinggi. Oleh karena kombinasi kandungan akan menghasilkan pakan yang bergizi. Bungkil inti sawit merupakan bahan baku pakan yang cukup potensial sebagai sumber protein berkisar antara 18 sampai 22% sebagai bahan baku pakan ternak. Bungkil inti sawit mempunyai kelemahan diantaranya adalah nilai disebabkan karena kandungan serat lebih tinggi dibandingkan bahan pakan sumber protein lainnya. Pemberian bungkil organik dan peternakan sapi tapi dianukan bersama dengan bahan pakan lain. Proses pembuatan fermentasi kelapa sawit. Yang pertama, 1. Potong-potong kelapa sawit dengan mesin super. 2. Sebanyak 10 liter untuk starter sesuai kebutuhan dan diamankan selama 15 menit. 3. Bukan bahan pakan tersebut seperti kelapa sawit, bungkil sawit, dan dedak. Bagian yang paling banyak ada di paling bawah. 4. Siram kurang bahan-bahan tersebut dengan menggunakan larutan probiotik tersebut sampai rata bisa menggunakan bor air. Kemudian aduk sampai rata bahan-bahan tersebut dalam jumlah besar. Proses pencampuran bisa menggunakan teknik lapisan-lapisan yaitu 2 campuran kelapa, bungkil dedak setinggi 10 sampai 15 cm dan siram dengan larutan probiotik. Kemudian buat lapisan di atasnya dengan proses yang sama sampai bahan habis. Kemudian baru diaduk secara merata. Yang keenam, masukkan campuran tersebut ke dalam drum plastik atau silo dengan memadatkan agar tidak ada udara, kemudian ditutup dengan plastik. Yang ketujuh, fermentasi secara anaerob selama kurang lebih 7 sampai 14 hari dan pakan siap diberikan kepada sapi. Kulit kakao adalah salah satu limbah industri yang dihasilkan oleh tanaman kakao. Tanaman kakao yang di dalam bahasa Latin disebut dengan Theobroma cacao. Buah kakao terdiri atas kulit buah 75,65%, biji 21,74%, dan plasenta 2,59%. Kulit buah kakao segar memiliki kandungan nutrisi yang cukup baik sebagai bahan pakan ternak. Yakini bahan keringnya mencapai 88%, sementara protein kasarnya sekitar 8%. Namun sebagai bahan pakan ternak, kulit buah kakao memiliki kelemahan terutama bila diberikan sebagai pakan tunggal, yakni dengan adanya zat Theobroma pada kulit buah kakao. Itulah hasil
presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.